selalu merasa kurang. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Orang Kristen yang hidupnya selalu merasa kurang dalam mencukupi kebutuhan hidup jasmaninya, berarti orang Kristen itu tidak bisa mengucap syukur. Jika orang Kristen tidak bisa mengucap syukur dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidupnya, entah karena mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan keuangan, atau keadaan yang sehat, bahkan harta yang berlebih, tetapi masih merasa tidak cukup bahagia dan tidak bisa mengucap syukur, berarti orang Kristen itu hanya sekedar percaya Tuhan Yesus saja, tetapi tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi akan selalu bisa bersyukur apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mau dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit, mau dalam penderitaan apapun, bahkan di ambang kematian pun, orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab orang Kristen yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya atas seizin Tuhan Yesus, dan semua akan mendatangkan kebaikan. Jika kita gagal mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka hidup kita akan selalu merasa kurang dan pasti kita tidak bisa bersyukur dalam segala hal, yang paling menyakitkan dan paling membuat kita menderita. Sadar dan bertobatlah jika kita masih merasa kurang dalam segala hal dan tidak bisa bersyukur dalam segala keadaan yang menimpa hidup kita. Hidup mengenal Tuhan Yesus secara pribadi adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan Yesus dan menyenangkan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, bukan hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri. Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berkata, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang Kristen harus kaya di hadapan Tuhan Yesus yang adalah Allah, dan harus mengerti perasaan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang dilakukan
untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku